Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Elisa Nur Arofah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kuningan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Adapun langkah-langkah penerapan segitiga restitusi diantaranya: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Pada tahap menanyakan keyakinan, dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Oke, Caira. Udah tahu kenapa Ibu memanggil Caira? Iya. Kenapa? Karena Caira datangnya terlambat. Datangnya terlambat, betul sekali. Caira tadi pagi ya, waktu jam pelajaran Ibu datang terlambat. Ibu juga sudah konfirmasi pada guru piket dan guru-guru lainnya, ternyata bukan hanya jam Ibu yang terlambat gitu. Jam-jam pelajaran yang lain pun Caira sering terlambat, terutama di jam pelajaran yang pertama. Nah, kalau Ibu mungkin masih bisa memaklumi ya, cuma kan belum tahu kalau guru-guru yang lain itu masih bisa memaklumi atau tidak. Bahkan katanya Ibu pernah dengar Caira sempat tidak diperbolehkan masuk ke kelas. Iya. Mungkin bukan hanya Caira ya yang pernah melakukan kesalahan. Ibu pun juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, Ibu ingin tahu di sini apa alasan Caira itu datang terlambat? Bangunnya kesiangan, Bu. Bangunnya kesiangan. Terus ada lagi? Pas di jalan macet. Pas di jalan macet. Oke. Jadi pertama itu Caira memang bangunnya kesiangan. Yang kedua, kondisi di jalan itu macet gitu.
Nah, Caira masih ingat tidak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya yang sudah kita sepakati bersama? Masih apa? Jangan datang terlambat ke kelas. Iya, salah satunya itu jangan datang terlambat. Nah, tadi pas Caira datang terlambat, apakah itu mempengaruhi suasana kelas dan teman-teman? Ya, gimana jadinya? Jadi malu, Cairanya malu ya. Kalau misalkan teman-teman pun kayak gimana ya, jadi ibu tadi waktu menerangkan juga terhenti gitu ya, mungkin juga teman-teman merasa tidak nyaman ya gitu. Nah, untuk kedepannya adakah solusi yang dapat Caira terapkan supaya Caira tidak lagi datang terlambat? Ada apa? Caira bangunnya pagi-pagi. Iya, Caira bangunnya pagi supaya tidak terlambat. Kalau Caira bangunnya pagi-pagi juga walaupun di jalan macet ya insya Allah itu tidak akan terlambat ya gitu. Nah, jadi Caira mulai menerapkan gitu ya, menerapkan bangun pagi-pagi, terutama kalau tidur itu jangan larut malam ya, supaya bangunnya bisa pagi-pagi supaya tidak lagi terlambat di kelas. Nah, kemudian kira-kira Caira mau menerapkan kebiasaan bangun pagi itu kapan? Besok. Baik ya Caira, bagus sekali ya, maksudnya Caira udah mulai mau menerapkan kebiasaan bangun pagi di besok hari. Ibu akan pantau besok apakah Caira masih terlambat lagi datang ke sekolah. Ibu dibantu dengan guru-guru lain untuk memantau Caira untuk melihat hasilnya. Mudah-mudahan Caira mampu ya menerapkan kebiasaan positif, itu merupakan hal yang positif dan bisa konsisten supaya kita bisa melihat hasilnya itu bagaimana. Nah, mungkin itu Caira yang bisa ibu ungkapkan, maksudnya yang bisa ibu katakan karena kita sudah menemukan solusinya ya. Baik Bu, terima kasih Ibu. Baik, sekarang Caira udah boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang cuci muka dulu, kemudian nanti kita bisa mengobrol saat jam istirahat. Ya, silakan cuci muka dulu. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Ibas ya? Ibas, tahu nggak kenapa ibu memanggil Ibas? Tahu Bu, Tahu kenapa? tidur saat jam pelajaran. Iya, betul sekali. Tadi Ibas di jam pelajaran ibu itu tidur ya. Setelah ibu konfirmasi ke guru lain, ternyata bukan hanya jam ibu. Ibas juga sering melakukan hal yang sama, itu di jam pelajaran guru yang lain. Memang ya, maksudnya semua orang pernah melakukan kesalahan, bukan hanya Ibas. Ibu pun juga pernah melakukan kesalahan. Nah, ibu di sini pengen tahu alasan Ibas melakukan hal itu. Salah satunya tadi itu tidur di dalam kelas. Kenapa? Begadang Bu, main HP. Begadang, main HP. Oke, memang main HP itu menyenangkan ya, sampai seringkali kita lupa waktu gitu. Akhirnya Ibas ngantuk di dalam kelas ya dan tertidur. Nah, kira-kira perbuatan seperti itu apakah mempengaruhi suasana kelas dan teman-teman? Mempengaruhi gimana? Mempengaruhinya dalam hal apa? Belajar ya, terutama teman-teman mungkin merasa terganggu. Tadi ibu pun juga terhenti sebentar menerangkan materi dan menyuruh teman Ibas untuk membangunkan Ibas. Ibas masih ingat tidak kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Apa?
Tidak boleh tidur di jam pelajaran. Iya, tidak boleh tidur di jam pelajaran. Betul sekali Ibas. Kesepakatan yang telah kita sepakati bersama teman-teman, salah satunya itu tidak boleh tidur di jam pelajaran. Adakah solusi supaya Ibas tidak lagi tidur di jam pelajaran? Ada Bu. Ada apa? Tidur lebih awal. Tidur lebih awal dan mengurangi main Game. main HP ya gitu. Jadi betul sekali Ibas. Jadi sekarang Ibas harus mulai menerapkan ya, tidak lagi tidur larut malam karena begadang main HP ataupun main game. Nah, kira-kira itu kebiasaan Ibas yang tadi Ibas sebutkan, diantaranya tidur lebih awal dan mengurangi aktivitas main HP dan game, itu mau diterapkan kapan? Besok Bu. Besok. Oke, bagus Ibas. Jadi besok Ibu akan mulai memantau Ibas ya, terutama di jam pelajaran Ibu, dibantu dengan guru-guru lain. Apakah Ibas sudah mulai tidak tertidur lagi di dalam kelas atau masih tertidur? Mudah-mudahan dengan pernyataan Ibas seperti itu, Ibas bisa konsisten ya menerapkan. Salah satunya kan itu sebagai pelajar ya, kita harus mampu manajemen waktu, tidak boleh begadang gitu. Supaya apa? Supaya kalau misalkan begadang kan kita juga mengikuti tidak mengantuk di kelas, pelajaran juga mampu tercerna oleh otak dan lain-lainnya. Oke Ibas, mudah-mudahan Ibas bisa konsisten menerapkan apa yang Ibas impikan ya, diantaranya tidak lagi tidur dalam kelas. Mungkin itu saja Ibas. Baik Bu, terima kasih. Baik, sekarang Ibas boleh kembali lagi ke kelas ya. Oke, silakan. Ini kan udah masuk jam pelajaran, baru selesai istirahat. Nah, silakan untuk diikuti pelajaran seperti biasa. Jangan tidur lagi ya Bu. Oke Ibas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaira dari kelas 7B. Saya merupakan murid dari Bu Elisa. Saya sangat senang mengobrol dengan Bu Elisa. Saya dapat menemukan solusi agar saya tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Bu Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibas dari kelas 7B. Saya merupakan murid dari Ibu Elisa dan saya senang mengobrol dengan Ibu Elisa. Saya juga mendapatkan solusi dari permasalahan saya, yaitu tidur dalam kelas. Terima kasih Bu Elisa. Sekian video demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Saya Elisa Nur Arofah mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.